Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Nur Cahya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Biologi, program studi S1 Pendidikan Biologi dari kelas Pendidikan Biologi 2 angkatan 2022 dengan NIM 110. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu dijaga. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kekayaan di Indonesia meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan juga flora. Indonesia Toward the Big Seven, yaitu 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Indonesia Toward Big Four Indonesia pada 2050, yaitu insentif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis, pengembangan penggunaan internet, perilaku dinamis konsumen, inovasi adalah suatu keharusan. Tantangan NKRI. Dalam tantangan NKRI ini ada dua, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam negeri meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, anti-Pancasila, SARA, disintegrasi bangsa, dan juga hoaks. Dari luar negeri yaitu invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing, dan juga membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme. HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998. Berdasarkan ketentuan hukum, sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasanya. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Yang pertama yaitu bom Bali 1 tahun 2000, bom Hotel Marriott 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, bom Surabaya tahun 2018, dan bom Riau tahun 2018. Hasil studi Saidi LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum yaitu menyatakan 44% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebabkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil studi saya di LIPI terhadap mahasiswa di kampus tahun 2016, yaitu 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan, 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Adapun 4 alasan munculnya radikalisme yaitu kepentingan personal atau ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, dan pemahaman soal penyucian diri dan juga etika para politisi yang buruk. Survei terhadap 1.520 responden dengan metode multistage sampling didapat hasil 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal. Sekitar 600.000. 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan, setara dengan 11 juta. Penyebaran radikalisme di medsos dan internet yaitu melalui YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan juga ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip
pengarahan yang dijadikan dasar, serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan juga mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemhanas 1995. Menurut Syarianti 1982, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan juga cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Dalam pandangan dari baru 1986, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur, yaitu satu, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut, kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Sedangkan menurut Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan juga retorika. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Kedua, idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu mengunggah harapan, optimisme, dan juga motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar kebahagiaan hidup, dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang mengandung manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan masyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Yang kedua ada ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx
1818 sampai 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila secara tegas. Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas bukannya individualitas. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme demokrasi, individualis ini tidak ada. Yang ada hanyalah hal komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yang itu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harusnya dilenyapkan melalui suatu revolusi. Yang ketiga adalah ideologi Pancasila. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Namun dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ideologi Pancasila pada suatu bangsa, hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father. Setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Dampak bidang ideologi kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika dan juga Uni Soviet. Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa, sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalis mengarah kepada individualisme, sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu bertahan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat dan juga bangsa. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang
mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan juga universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu hakikat bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius, paling tidak pada sila pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti yaitu nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan juga budaya, serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan agama. Secara ilmiah bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Secara koherensi, kebenaran Pancasila dilihat pada susunannya. Sedangkan jika dilihat dari hukum sebab akibat yang juga merupakan asumsi ilmu, maka sesuai susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Pancasila ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan juga memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasannya tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan juga tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan juga duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan juga kualitas intelektualnya. Kualitas moral dan juga kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan juga mengambil aspek-aspek positif budaya. Serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dibijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu 1. Kepekaan, 2. Kesanggupan, 3. Kejujuran, dan juga 4. Kekayaan. Jadi, dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila,
ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keberagaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Yang nomor dua, yaitu suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat dan juga bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Yang ketiga, keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa dan nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kuat jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya telah diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung oleh bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.